Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balighur risalah wa adal amanah wa nasihatil ummah wa jahidu fi sabilillah haqqa jihadi hatta atta alladhina Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat khusuful qamar atau gerhana bulan yang alhamdulillah telah kita laksanakan, telah kita dirikan tadi. Marilah kita jadikan pertemuan kita ini di waktu terjadinya gerhana bulan ini untuk menambah dan menumbuhkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sebaik-baik bekalan untuk kita menempuh hidup yang penuh dengan tantangan ini, sebaik-baik bekalannya adalah iman dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Pada kesempatan ini khatib juga menekankan kepada para jamaah sekalian, marilah kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dengan syariat yang benar dan meninggalkan segala apa yang telah dilarangnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ngantuk ya? Ngantuk tengah malam. Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya Nabi Musa itu kan kaum Bani Israel, yang kata Nabi SAW kaum Bani Israel itu kaum yang bawel. Banyak nanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, apakah Tuhanmu itu tidur?" katanya. Nabi Musa tidak menjawab, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mendapatkan pertanyaan dari umatku, apakah engkau tidur? Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, peganglah 2 buah botol, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Jaga botol itu jangan sampai jatuh." Dijagain sama Nabi Musa tuh, botol dipegangin tangan kanan dan tangan kiri. Namanya Nabi Musa adalah sosok manusia, ya, manusiawi, ngantuk. Nah, itu botol yang dia pegang akhirnya berbenturan jatuh. Nah, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih jawabannya. "Wahai Musa, kalau seandainya aku ngantuk, pasti langit dan bumi ini akan berbenturan. Bumi dan bulan akan berbenturan.
Alam semesta ini akan berbenturan. Maka itulah yang ada intisari daripada surat ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang adalah gerhana bulan. Jarak bumi ke bulan itu kurang lebih 384.400 km. Itu dibulatkan. Atau jarak yang paling jauh itu adalah 405.500. Kurang lebih 2.380.854 mil. Ini kata Mbah Wikipedia. Berat bulan atau massa bulan adalah sekitar 7,35 kali 10^22 pangkat 22 kg. Atau sekitar 1,2% dari massa bumi. Sehingga bumi sekitar 81 kali lebih berat daripada bulan. Untuk perbandingannya, sebuah benda yang beratnya 100 kg di bumi hanya akan terasa seberat sekitar 16,6 kilo kalau berada di bulan. Karena gravitasi bulan hanya sekitar 1/6 daripada gravitasi bumi. Yang jadi perbedaan berat karena gravitasi. Gravitasi di bulan, di permukaan bulan sekitar 1/6 dari gravitasi bumi. Dampak benda karena gravitasi bulan lebih lemah, berat sebuah benda di bulan akan terasa lebih ringan dibandingkan di bumi. Jika seseorang memiliki berat 60 kg di bumi, beratnya di bulan hanya menjadi sekitar 10 kilo. Diet itu namanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan bumi yang kita pijak ini, yang kita diami ini, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk manusia dan makhluk lainnya, para ilmuwan telah menemukan bahwa bumi yang beratnya 60 triliun ton berputar dengan kecepatan RMB per detik, bergerak melalui alam semesta dengan kecepatan 52 juta kilometer per hari. Kita tidak merasakan getarannya, gerakannya, tapi inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul di masjid ini untuk merenungkan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala berupa peristiwa gerhana bulan. Kita kaji, teliti dan pikirkan fenomena alam yang diciptakan Allah ini dengan tujuan untuk menambah dan meningkatkan ta'zim atau pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Maha Agung. Tapi selama ini kita kurang mengagungkannya. Yang kita agungkan justru makhluk-makhluknya. Dengan merenungkan gerhana bulan ini, semoga ke depan kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kejadian gerhana bulan ini merupakan salah satu bagian daripada fenomena. Tapi suatu isyarat yang terbesar adalah ini merupakan suatu kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman jahiliyah, orang-orang mengagungkan makhluk-makhluk Allah. Mereka menyembah matahari dan bulan. Hingga hari ini pun masih banyak orang yang mengagungkan makhluk-makhluk Allah dan menyembahnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsu wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, dan jika dialah yang kamu hendak sembah.
Quran surat Fussilat ayat yang ke-41. Jadi menurut ayat ini banyak makhluk Allah pada masa dahulu yang menyembah selain Allah, yaitu mereka menyembah bulan dan matahari. Makanya Jepang itu benderanya bulat ya. Yaitu mereka mengagungkan salah satu makhluk Allah yang namanya matahari. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kejadian gerhana matahari atau bulan bukan merupakan suatu tanda akan timbul suatu kejadian yang aneh. Apakah ini akan ada terjadi gejolak politik yang besar? Apakah ada pemakzulan? Apakah ada pemberontakan? Namun sebaliknya, ia menunjukkan salah satu kehebatan dan keagungan Allah. Kejadian gerhana juga bukan disebabkan oleh kematian atau kelahiran seseorang, sebagaimana teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat yang membuat pelbagai andaian tentang kejadian gerhana matahari yang terjadi secara kebetulan tepat pada hari wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifan limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wa sallu hatta yankashif." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda keagungan Allah. Keduanya tidak akan gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, itu adalah, maka berdoalah kepada Allah dan dirikanlah salat hingga hilang gerhananya. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, apabila terjadi gerhana, kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersegera melakukan amal-amal saleh seperti berdoa, berzikir, salat, bertakbir, bersedekah dan beristighfar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dan hadis berikut ini. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhshifan limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda keagungan Allah. Keduanya tidak akan gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat gerhana itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Selain melakukan amal soleh pada waktu yang sama, marilah kita menghindari hal-hal yang keji, yang mungkar, dan segala bentuk maksiat serta syirik yang bercanggah dengan ajaran tauhid. Mudah-mudahan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan yang mendalam dan kesadaran yang maksimal akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan kita. Dan semoga gerhana ini menambah serta menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah ta'zim atau pengagungan kita kepada Allah taala, marilah kita renungkan lagi firman-Nya dalam Quran surat Yasin yang sering dibaca dalam pengajian-pengajian atau majelis ta'lim, ayat ke-37 dan ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lahumul lail naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya.
Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia dalam bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Maksudnya, dan salah satu tanda keagungan Allah yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gulita. Dan sebagian dari tanda keagungan Allah yang lain ialah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Lagi maha mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kembali ke peringkat awalnya, atau kita lihat bentuknya melengkung seperti tandan yang kering. Dan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, karena tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarnya masing-masing. Kejadian ini mengajak kita untuk menambahkan lagi keimanan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pentadbir seluruh alam. Segala peredaran cakrawala, bumi, bulan, matahari dan seumpamanya peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara berganti-ganti terus-menerus. Matahari beredar di waktu siang, manakala bulan beredar di waktu malam, adalah atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ia mempunyai hikmat dan tujuan tersendiri, antaranya bagi tujuan membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah, dan pada malam hari pula dapat beristirahat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Peredaran matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga dapat digunakan oleh manusia untuk membuat kalender tahunan, baik berdasarkan pergerakan matahari untuk kalender Masehi dan mengikuti peredaran bulan untuk takwim hijrah. Oleh karena itu, setiap kejadian yang terjadi, termasuk gerhana bulan dan pada malam ini, adalah untuk mengetuk dan menyadarkan hati kita agar bersyukur dan mengingat Allah sepanjang masa dan tempat. Kita senantiasa diminta untuk berpikir tentang kejadian alam yang diciptakan Allah dalam mengenali sifat-sifat Allah dan juga mengakui diri kita sebagai hamba yang lemah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Orbit itu garis peredaran yang secara teratur. Jadi tidak pernah planet-planet itu mendahului atau saling balapan. Maka dengan adanya orbit itu, maka akhirnya beredarlah dengan keteraturan dan keserasian yang kita rasakan. Tapi kalau terjadi orbitnya berantakan, maka inilah yang dikhawatirkan, yaitu terjadinya kiamat. Kejadian gerhana bulan dan matahari menunjukkan kepada kita bagaimana kedua kejadian ini walaupun hebat, tapi tetap berada di bawah arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, masih ada umat manusia yang menjadikan bulan, matahari dan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang disembah, akibat terpesona dengan kehebatannya yang tidak seberapa. Mereka gagal memahami adanya kuasa lebih hebat dan dahsyat yang menciptakan setiap sesuatu yang mereka kagumi selama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak umat manusia yang hanya merasa
bagaimana hebatnya pergerakan bulan, matahari dan segala cakrawala lain di atas landasan orbitnya, tanpa terjadinya tabrakan antara satu sama lain. Tetapi golongan ini gagal memahami adanya Allah yang mengatur segala pergerakan tersebut. Inilah di antara kelemahan akal manusia yang terbatas kemampuannya. Tanpa panduan agama, maka manusia tidak mampu mengenali Allah, Tuhan yang menciptakan segala alam ini, walaupun selalu kagum dengan alam ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil dia berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi segala sesuatu apapun yang Allah ciptakan dalam bentuk apapun, semuanya tidak akan sia-sia terhadap makhluknya, kecuali manusia atau makhluknya itu menentang daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Pada zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gerhana ketika terjadi gerhana matahari dengan bacaan yang panjang dan dalam keadaan seolah-olah seperti akan terjadi kiamat. Ini semua mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa ingat hari kematian kita serta hari kiamat yang begitu dahsyat dengan kehancuran langit dan bumi, termasuk bulan dan matahari. Peringatan ini sewajarnya kita perbanyakkan terutama pada waktu gerhana sebagaimana malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat yang ke-6 sampai dengan ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alu aina yaumal qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzi ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar. Ia berkata, manusia berkata, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, maksudnya saling bertabrakan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat kita berlari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah sekelumit khutbah malam gerhana bulan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita sekalian untuk menumbuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi atas kehendak iradah daripada Allah Subhanahu wa taala yang intinya untuk memantapkan kita semua. Dan pada saat ini marilah kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita, baik yang kita sengaja ataupun yang kita tidak sengaja. Kita juga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Palestina yang pada saat ini masih terzolimi oleh negara Zionis Israel laknatullah
Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat penderitaan mereka, dikuatkan keimanan mereka. Walaupun kita tahu keimanan mereka memang sudah kuat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainahum wansurhum ala aduwik wa aduwihim. Allahumma la tuslit alaina man la yakhfuk wa la yarhamna. Allahumma ansurnal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurnal mujahidina fi sabilik fi kulli zaman wa makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.